Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kita dapat bertemu kembali dalam doa pagi ini. Kita masih dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita dapat menikmati hari yang baru ini yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya mau mengajak kita berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau menolong kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, di mana Engkau izinkan kami kembali bisa bangun pagi hari ini, bisa menikmati hari yang baru. Kami percaya sepanjang hari ini juga Engkau menolong kami dalam kami beraktivitas. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam pengiringan akan Engkau, dan juga dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami sambut renungan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-20, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Puji Tuhan saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam hidup atau dalam kita menjalani sehari-hari kita, pasti menghadapi berbagai tantangan yang menghadang kita, saudara. Setiap manusia pasti tidak lepas dari masalah. Tapi masalah hidup tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kita baca dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-20, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-37, saudara, di mana di sini dikisahkan Raja Yosafat sedang menghadapi masalah yang cukup besar karena bangsa Moab dan Amon menyerang kerajaannya. Tapi kalau kita baca, di sini dikisahkan dalam pasal yang ke-20 ini bahwa ia dapat mengatasi masalahnya. Nah, hal yang Yosafat lakukan untuk menyelesaikan masalahnya adalah yang pertama, yaitu mencari Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di ayat yang ketiga, pasal yang ke-20. Di sana firman Tuhan berkata, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, saat musuh mulai menyerang kerajaannya, Yosafat mengambil tindakan, yaitu mencari Tuhan, saudara. Dia tahu betul
bahwa hanya Allah yang dapat menolong hidupnya. Dan dia tidak mampu menghadapi ini sendirian, apalagi dengan mengandalkan kekuatannya. Nah, ia juga memerintah bangsanya, yaitu bangsa Israel, untuk mencari Tuhan. Sehingga seluruh bangsa Israel mencari Tuhan. Dalam mencari Tuhan, Yosafat mengakui bahwa Allah yang berkuasa memiliki alam semesta. Itu ada di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-6. Artinya saudara, Allah memiliki kuasa juga untuk menolong hidup mereka. Nah, karena tindakan Yosafat mencari Tuhan, maka mereka memperoleh kemenangan seperti yang tertulis di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-17, ayat nas yang kita sudah baca barusan. Nah, kisah ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa saat menghadapi masalah, tindakan yang harus kita lakukan adalah tidak ada yang lain selain mencari Tuhan. Kekuatan kita terbatas, dan hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Pada saat kita mencari Tuhan, saudara, maka Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Sehingga kita dapat melewati masalah hidup yang sedang kita alami. Nah, orang Kristen atau orang percaya akan Tuhan yang tidak mau mencari Tuhan saat menghadapi masalah adalah orang yang sombong, saudara. Kenapa dikatakan sombong? Karena ia mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga tidak akan ada jalan keluar yang ia peroleh. Justru semakin banyak rintangan yang ia hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak Raja Yosafat atau seperti Raja Yosafat yang mencari Tuhan, Allah membuat musuh-musuhnya justru malah saling berperang. Nah, jika dipikir secara manusia, hal ini tidak mungkin terjadi, saudara. Karena tujuan mereka tadinya adalah menyerang Yosafat, kerajaan Yosafat. Tapi saat kita mencari Tuhan dan menyerahkan masalah kita kepadanya, maka Allah bertindak. Jadi dalam menghadapi masalah, saudara, kita perlu mencari Tuhan. Maka Ia akan memberi kekuatan kepada kita. Dan hal yang kedua yang Yosafat lakukan bersama bangsa Israel adalah berpuasa. Itu ada di dalam ayat yang ke-3b. Firman Tuhan berkata, Ia menyerukan kepada seluruh Yudea supaya berpuasa. Yosafat memerintahkan rakyatnya untuk berpuasa. Mereka sadar tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan musuh mereka. Dan mereka hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga mereka memutuskan untuk berpuasa bersama. Bukti iman mereka kepada Tuhan, bukti penyerahan mereka kepada Tuhan.
untuk melihat kuasa Allah, kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga harus berpuasa, saudara. Karena berpuasa merupakan tindakan iman kita kepada Tuhan. Dan jika kita lakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Allah akan melawat hidup kita. Jadi dalam menghadapi masalah hidup, kita tidak perlu takut, saudara. Sebab Allah akan menolong setiap persoalan hidup kita. Tapi untuk mengalami pertolongan Tuhan, harus ada tindakan yang kita lakukan, yaitu mencari Tuhan, membangun hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan, dan juga menyangkal diri atau berpuasa. Maka kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemenangan seperti yang Tuhan janjikan buat kita. Di ayat yang kita sudah baca di 2 Tawarik 20 ayat yang ke-17. Bahwa di sana firman Tuhan berjanji memberikan kita kemenangan apapun masalah yang sedang kita hadapi. Percaya ada Allah yang bersama dengan kita. Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan yang mungkin cukup berat. Padahal tidak ada jalan keluar yang bisa kita lakukan selain hanya berserah kepada Tuhan. Kita belajar dari Raja Yosafat, dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga mereka memperoleh kemenangan dari bangsa-bangsa yang ingin menyerang mereka. Saya percaya kita juga akan memperoleh pertolongan Tuhan, pembelaan yang dari Tuhan, kalau kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mau masalah yang sebesar apapun yang kita hadapi, kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya buat kita. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan di sana mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Aku akan memegang dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ini adalah janji Tuhan buat kita umat-umat Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan takut. Kita hanya perlu mencari Tuhan, membangun hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongannya buat kita. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku akan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat pagi hari ini. Saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sedang kami hadapi, dalam masalah yang sedang kami hadapi, bahkan dalam kami menjalani hari demi hari dalam hidup kami. Kiranya kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Jangan pernah biarkan kami
berjalan sendiri dengan kekuatan kami Tuhan. Tapi biarlah kami boleh tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Apapun yang ingin kami mau lakukan hari ini dalam segala aktivitas kami rindu Tuhan Engkau bekerja di dalamnya. Kami rindu Tuhan Engkau yang akan menjadi penolong dalam hidup kami. Karena kami percaya kalau ada Tuhan yang bersama dengan kami, maka kami akan memperoleh kemenangan, memperoleh sukacita, memperoleh kekuatan, sehingga kami bisa menjalani hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami jalani hari ini, kami beralaskan seluruh hidup kami, roh jiwa tubuh kami dalam pimpinan dan dalam campur tangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan hari ini, yang sedang berdoa hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu segala pergumulan mereka, dan Engkau juga yang akan mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang menjadi doa kami minta peralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.